Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok IF7 akan menjelaskan tentang face mask detection. Monggo untuk Saudara Fakih Salehan Muflihun dipersilahkan. Oke, di sini saya Fakih akan menjelaskan tentang alur kerja dari face mask data detection yang kami kerjakan. Bisa dilihat di sini simple algoritmanya, di mana sebuah foto ini kemudian akan diproses di Flaskgate, kemudian akan diambil, di crop maksudnya, di crop bagian wajahnya, kemudian akan diidentifikasi bagian muka yang akan membentuk mata, kemudian hidung dan mulut. Kemudian karena datasetnya itu beragam, nantinya akan disamakan dulu dengan scale 100 kali 100, kemudian akan dimasukkan ke algoritma CNN seperti itu. Dan untuk konklusinya nanti mengeluarkan hasil with mask atau dengan tidak menggunakan masker sama sekali. Kemudian di bagian dataset ini kami peroleh dari Praja Benari dan sekaligus juga tersedia pada GitHub. Oke. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang data processing-nya dulu. Di sini kan saya tadi bilang bahwa sebuah foto itu di Flaskgate dulu, kemudian di crop, lalu di scale 100 semua. Nah, untuk sebelum dimasuk ke CNN-nya, setelah di crop nanti akan di hitam putihkan terlebih dahulu untuk memudahkan sebuah komputer untuk mengerjakan untuk men-scale ke 100 kali 100 pixel. Nah, untuk library yang kami gunakan sekaligus ke codingan yang kami gunakan itu pertama adalah menggunakan Python, kemudian menggunakan OpenCV, lalu ada TensorFlow dari Google dan Keras. Oke, untuk yang bagian yang pertama ini kami memasukkan dataset dulu, kemudian dataset itu kami kategorikan menjadi kategori pada datapath. Kemudian setelah dimasukkan kategori, kami memberikan label di dalamnya, di mana yang menggunakan mas itu 0 dan yang tidak menggunakan mas itu 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kami untuk men-scaling terlebih dahulu. Nah, scaling ini ada data dan target. Nah, setelah size-nya itu nanti 100, kemudian data yang diperoleh, kemudian data itu maksudnya gambar pada setiap folder data, kemudian target adalah nilai yang nanti ditentukan, seperti itu. Bisa dilihat seperti ini, di bagian try ini, kode try ini. Nah, nanti pada kode try ini, setiap foto akan diubah menjadi hitam putih terlebih dahulu, baru kemudian di scaling. Kemudian nanti apabila terjadi error ada except di sini, seperti itu. Kemudian setelah ubah menjadi scale 100 kali 100 semua, baru nanti akan di-generate menggunakan value berganti dan akan dibuat dengan value 255 untuk mengkonten semua foto terlebih dahulu. Kemudian untuk percobaan untuk mengkategorikan kami menggunakan utils dan Keras, seperti itu. Kemudian nanti akan menghasilkan data dan target. Oke, berikutnya pada yang kedua ini. Nah, pada yang kedua ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana neural network itu bekerja. Nah, di sini dari data yang tadi sudah dibuat, yang udah tadi diklasifikasikan, kita buat menggunakan neural network algoritma CNN. Nah, di sini kami menggunakan Keras yang nanti akan menggunakan Keras dan
dan TransFlow yang digunakan untuk mengklasifikasikan, kemudian untuk melatih pada neural network tersebut. Nah, di sini dari gambar satu sini nanti akan di upscaling jadi 200, kemudian dibalikin menjadi 200, kemudian nanti akan dicat pada perseptron dari neural network, kemudian akan di density-nya akan dikecilkan, kemudian konkusnya nanti akan menghasilkan dua value, apabila 0 akan with mass dan 1 berarti without mass. Nah, pada bagian ini nanti yang pertama dari menginput data yang sudah dari tadi. Nah, kemudian tadi untuk layer yang pertama pada neural network, di sini itu data di upscaling menjadi 200 3 banding 3, kemudian yang di kedua ini nanti akan diklasifikasikan menjadi 3 kali 3, dan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, oh ya, ini juga saya menambahkan kategorial coherence entropy dan untuk mengoptimasi menggunakan Adam dan akurasi. Kemudian di bagian ini kita menginputkan model yang sudah tadi yang tersedia, kemudian menggunakan scalar model selection. Nah, kita menggunakan fungsi train test split. Nah, untuk bagian ini kita akan mengetes bagaimana neural network yang sudah kita buat pada lab ini akan bekerja. Seperti itu. Ini akan memerlukan beberapa waktu. Bisa ditunggu dulu. Oke, apabila sudah kelihatan tidak ada antrian yang dikerjakan, maka berikutnya kita bisa melihat validation yang maksud saya diagramnya untuk lebih mudah membaca hasil training dari di sini. Nah, untuk yang pertama kita akan membandingkan variabel loss dan whole loss. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita akan melihat seberapa akuratkah yang program yang kita kerjakan. Kemudian kita akan mengevaluasi dari data tes dan hasil target yang sudah kita buat. Nah, itu. Dan di sini bisa dilihat bahwa akurasi yang kita buat sekitar 0,95%. Atau bisa dibilang 95%. Nah, kemudian di sini pada tab ini kita akan mendeteksi dengan data cam real ya, maksudnya menggunakan kamera real yang nanti akan disambungkan menggunakan program dan akan diklasifikasikan apakah menggunakan masker atau tidak. Nah, di sini kami menggunakan CV2 ya, library CV2 untuk membantu dari pengujian itu. Nah, di sini ada data modelnya menggunakan kamera. Bisa lihat di sini ada dengannya video capture dan kita akan mengkategorikan nanti. Oke. Kemudian di sini Oke. Pada bagian ini kita mengkategorikan bagaimana
Sebuah gambar diklasifikasikan seperti di awal itu ya skemanya, klasifikasikan kemudian di crop bagiannya dan nanti akan diidentifikasi secara real time begitu dan di scaling kemudian diubah jadi hitam dan putih kemudian akan dikerjakan oleh algoritma CNN yang pada tahap sebelumnya kita telah membuatnya. Oke. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan pada jalannya program itu dikarenakan karena kami rapat menggunakan presentasi ini menggunakan Google Meet, jadinya di sini kami menggunakan kamera utama saya, yaitu kamera laptop saya untuk mempresentasikan wajah saya di Google Meet. Nah, setelah saya matikan ini dan saya coba run ulang semuanya dan ya bisa dilihat. Nah, ya di sini saya sudah terdeteksi tidak menggunakan masker dan sekarang saya menggunakan tes. Ya, terlihat saya sudah tidak terdeteksi lagi. Oke, saya akan coba untuk merotasi ke beberapa angle. Nah, di sini masih sedikit terjadi bug ya, minor, karena kalau misalnya di dataset itu ada sedikit kesalahan pada gambarnya. Kalau gambarnya itu kan seperti ini, jadi talinya tidak terikat. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, nah, oke. Tapi yang untuk deteksi bagian mengklasifikasi di bagian hidung dan mulut ini sudah dapat berjalan dengan baik. Oke. Oke, kira-kira seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada kesalahan kata, saya juga minta maaf dan untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.